Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus dalam kasus korupsi dan bantuan sosial. Selain Ihsan, KPK juga memeriksa 5 orang lain terkait kasus ini. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus memenuhi panggilan KPK Kamis siang kemarin. Ihsan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi bantuan sosial atas nama Matius Joko Santoso. Pemanggilannya merupakan kali kedua karena sebelumnya pada 27 Januari lalu, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan namun tak hadir. Berstatus sebagai saksi, politisi PDIP Ihsan Yunus diperiksa KPK selama hampir 8 jam. Panggilan ini ditujukan menggali informasi dan mengklarifikasi keterkaitan Ihsan di pusaran dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Usai diperiksa, mantan Wakil Ketua Komisi 8 DPR ini tak banyak komentar. Ihsan menyebut telah mengklarifikasi semuanya kepada penyidik. Ia pun bungkam perihal isu keterlibatan adiknya sebagai vendor penyedia bansos serta penggeledahan rumah orang tua atau rumah pribadinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Intinya saya sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya minimal Anda mengkonfirmasi secara garis besarnya itu seperti apa, Bang? Dan mungkin dengan terkait Ya ini kan materi penyidikan ya, jadi silahkan tanya penyidik aja ya. Ya, untuk rekonstruksi yang kemarin kan rekonstruksi Februari Bapak disebut bertemu di yang sosial itu gimana Mas ya? Sedikit penjelasan aja Mas. Bingung gitu. Kita tadi bilang kalau Februari minta proyek, bener tuh, Pak? Nah itu Pak gimana Pak? Silakan tanya ke penyidik ya. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch mempertanyakan hilangnya nama Ihsan Yunus dalam dakwaan penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sebab dalam rekonstruksi yang sebelumnya digelar KPK telah muncul nama Ihsan Yunus. Terkait dengan hilangnya nama Ihsan Yunus dalam surat dakwaan untuk terdakwa Harifan Sidabuke. Tentu ini janggal karena pada saat proses rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK sangat clear ada dugaan pemberian uang dari Harifan Sidabuke sebesar 6,7 miliar kepada Agustri Yogasmara, yang mana dalam konstruksi tersebut dijelaskan bahwa yang bersangkutan adalah operator dari Ihsan Yunus. Pertanyaannya, kenapa seluruh proses rekonstruksi yang menyebutkan ada keterlibatan dari oknum politisi tersebut tidak dimasukkan dalam dakwaan KPK? Nama Ihsan Yunus pertama kali terseret kasus ini saat rekonstruksi pertama digelar 1 Februari lalu. Setidaknya ia disebut dalam 2 adegan rekonstruksi. Pertama saat pertemuannya dengan 2 pejabat Kemensos, yakni pejabat pembuat komitmen Kemensos, Matius Joko, serta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Syafi'i Nasution. Kedua, namanya kembali mencuat saat Agustri Yogasmara alias Yogas menerima uang sebesar 1,53 miliar serta 2 buah sepeda Brompton dari pihak swasta Harifan Sidabuke. Yogas disebut sebagai perantara Ihsan. Sebelumnya penyidik KPK pada Rabu kemarin telah menggeledah rumah Ihsan Yunus di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan rumah Ihsan Yunus yang melibatkan sekitar 7 penyidik ini berlangsung selama 2,5 jam. Seusai penggeledahan, penyidik KPK tak memberikan komentar soal materi berkas yang dicari. Namun PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan KPK tidak menemukan bukti dan dokumen yang berkaitan dengan perkara korupsi bansos. Dari hasil penggeledahan dimaksud, sejauh ini tim penyidik KPK tidak menemukan dokumen ataupun barang yang berkaitan dengan perkara ini. Namun demikian, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti serta pemberkasan dari perkara ini masih akan terus dilakukan dan setiap perkembangannya tentu akan kami informasikan kepada masyarakat. Dalam sidang kasus suap dana bansos terungkap, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara meminta jatah fee Rp10.000 per paket bansos. Jaksa juga menyebut uang yang diterima dari perusahaan pengadaan paket bansos senilai 1,28 miliar rupiah.
Sidang kasus suap korupsi dana bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menghadirkan 2 terdakwa, yakni Hari Sidabuke dan Artian Iskandar. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jona, jadi semalam Ihsan Yunus sudah selesai menjalani pemeriksaan. Nah, apa saja yang ingin didalami KPK dari pemanggilan kemarin? Ya, Pak Skalis, terkait dengan pendalaman dilakukan oleh KPK, tentu saja KPK ingin melihat apa keterkaitan antara Ihsan Yunus terkait dengan hubungannya terhadap saksi, khususnya terhadap saksi MJS atau Matius Joko Santoso. Ini sangat penting dikarenakan terkait dengan adanya korupsi yang cukup besar terkait dengan dana bansos COVID-19 yang ada tahun anggaran 2020 di wilayah Jabodetabek ini memang cukup besar, dan KPK tentu saja ingin melihat apa peran masing-masing. Apalagi kalau kita lihat adanya gelar rekonstruksi yang dilakukan pada awal Februari, di mana disebutkan ada nama Ihsan Yunus, di mana Ihsan Yunus sendiri akhirnya menyuruh ada perantara, di mana perantara itu yang akhirnya menerima uang suap dari Hari Sidabuke. Yang dilakukan oleh KPK itu saja untuk bisa melihat atau mungkin menggali keterangan apakah mungkin ada keterkaitan atau mungkin ada beberapa hal yang menjadi petunjuk. Tentu saja ini dalam kaitan pengembangan dilakukan oleh KPK. Dan juga 2 hari sebelumnya KPK juga sudah melakukan penggeledahan khususnya terhadap rumah Ihsan Yunus yang ada di Jakarta Timur. Namun dalam penggeledahan yang dilakukan pada 2 hari kemarin memang tidak ditemukan adanya satu barang bukti, namun tentu saja penggeledahan ini menjadi salah satu bukti kuat khususnya bagi para awak media atau mungkin para wartawan yang berada di KPK, apakah ada mungkin indikasi bahwa nanti Ihsan Yunus akan maju ke pemeriksaan berikutnya. Yang pasti dari pihak KPK sendiri sampai saat ini belum membuka atau memberitahu apakah penyelidikan dilakukan yang terkait dengan kemarin ini, apakah ada kaitannya terhadap mungkin pengembangan kasus khususnya dari Juliari Batubara. Namun yang pasti dari gelar rekonstruksi yang sudah dilakukan pada awal Februari sudah sangat terang disebutkan bahwa sudah ada nama Ihsan Yunus dalam keterangan yang disebutkan. Kemarin ketika ditemui awak media ketika selesai diperiksa pada pukul 10.30 malam, Ihsan Yunus tidak memberikan keterangan terkait dengan hasil dari penyidikan dan menyerahkan kepada pihak KPK apa yang menjadi materi utama dari penyidikan. Yang pasti setelah selesai diperiksa selama kurang lebih sekitar 8 jam, Ihsan Yunus tidak memberikan keterangan sama sekali, dan tentu saja kami para awak media menunggu apa yang menjadi pokok utama dari penyelidikan. Namun titik terangnya adalah tentu saja ini masih menyambung terkait dengan adanya dana bansos COVID-19 khususnya ada di wilayah Jabodetabek, di mana angkanya cukup besar dan fantastis, dan pihak KPK juga berjanji akan terus melakukan penyelidikan secara terus terang dan juga terus akan mengembangkan apakah ada pihak-pihak baru yang sudah menjadi tersangka. Seperti ketahui bahwa mantan Menteri Sosial sebelumnya Juliari Batubara dan juga ada lagi dari pejabat pembuat komitmen yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Terus jadi menjadi salah satu adanya bukti baru pengembangan adanya penyelewengan dana bansos yang terus dibutuhkan oleh banyak pihak. Mas Kalis. Jona, selain itu ICW sebenarnya mempertanyakan nama Ihsan Yunus yang hilang dari dakwaan, padahal sebenarnya namanya sudah muncul di rekonstruksi kemarin. Nah, bagaimana tanggapan KPK? Ya, Pascal, ini memang sangat menarik ya terkait dengan adanya nama Ihsan Yunus yang masuk dalam gelar rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK pada awal Februari kemarin. Dan ini menjadi catatan penting yang dikeluarkan oleh ICW, dan tadi saya sempat bertanya kepada salah satu peneliti ICW yaitu dengan Kurnia Ramadana terkait dengan adanya mengapa nama Ihsan Yunus tidak masuk dalam gelar KPK. Tentu saja ini menjadi satu pertanyaan yang cukup penting, apakah dari pihak KPK memang sudah cukup clear atau mungkin sudah cukup jernih untuk bisa membuka atau jangan sampai nanti ada yang ditutupi oleh pihak KPK, apakah itu mungkin dari pihak penyidik atau mungkin dari pihak dari internal KPK. Yang pasti terkait dengan adanya nama Ihsan Yunus yang tidak masuk atau tidak dicantumkan, ini masih menjadi pertanyaan. Dan tadi saya sempat berkontak terhadap Ali Fikri atau PLT Jubir KPK, namun memang tidak ada jawaban konkret dan masih menunggu kurang lebih sekitar sore apakah yang menjadi
pertanyaan dari publik atau dari ICW terkait dengan tidak masuknya nama Ihsan Yunus dalam gelar. Ini sangat penting dikarenakan memang dalam gelar rekonstruksi kemarin lagi-lagi disebutkan bahwa cukup jelas Ihsan Yunus memiliki perantara, dan perantara tersebut akhirnya yang menerima uang dari Haris Dabuke, di mana tidak hanya sejumlah dana tapi juga ada 2 sepeda Brompton yang disebutkan. Ini sangat penting dalam rangka untuk bisa membuka atau mungkin bisa mengklarifikasi apa yang menjadi isu yang cukup kuat khususnya dalam hal dana bansos COVID-19. Yang pasti kami dari awal media terus menunggu keterangan secara resmi dari pihak KPK terkait dengan adanya penyelidikan yang dilakukan kemarin terhadap Ihsan Yunus dan juga adanya nama Ihsan Yunus yang tidak masuk dalam bukti atau mungkin dokumen penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, di mana dalam pemeriksaan atau mungkin dalam gelar yang dilakukan pada awal Februari sudah sangat jelas sudah ada peran dari Ihsan Yunus yang dilakukan dalam beberapa waktu silam. Paskalis. Melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta, Jona Hamonangan, terima kasih.